Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back with us again di kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fadila Safanur Aini dengan NIM 1525422032. Perkenalkan, saya Muhammad Nathan Farel Adzani dengan NIM 15254223030. Saya Muhammad Ardian Malik 1525422028. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Saputro dengan NIM 15254222033. Hari ini kami akan menjelaskan tentang gaya dalam balok yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Kak Wahyu, Kak Dila, dan Kak Nathan. Oke, seperti yang bisa kita lihat di gambar di atas, kita bisa mengasumsikan bahwa lantai kendaraan dapat menjadi beban merata, gelagar induk untuk menjadi tumpuannya, roda kendaraan sebagai beban terpusat, dan jembatan menjadi balok. Diketahui 1. Beban terpusat atau T sama dengan 100 kN. Kedua, beban merata penuh atau Q sama dengan 50 kN per M. 3. Panjang balok atau S sama dengan 10 M. Ditanya 1. Tentukan reaksi yang terjadi pada setiap tumpuan. Nomor 2. Buktikan sigma V sama dengan 0. Pertama, untuk menjawab soal tersebut, kita akan melakukan konversi muatan dengan rumus Q besar sama dengan Q kecil dikali S. Nah, sama dengan 50 dikali 10 sama dengan 500 kN. Nah, untuk jawaban soal yang pertama, reaksi pada tumpuan roll. Nah, pada tumpuan roll itu terdapat satu gaya, yaitu gaya vertikal B atau VB. Nah, untuk mencari VB ini, sigma MA-nya sama dengan 0. Nah, minus VB dikali S ditambah T dikali setengah S ditambah Q besar dikali setengah S sama dengan 0. Nah, sama dengan VB dikali S sama dengan T dikali setengah S ditambah Q besar dikali setengah S. Nah, VB dikali 10 sama dengan 100 dikali setengah dikali 10 ditambah 500 dikali setengah dikali 10. Nah, didapatkan VB sama dengan 300 kN. Lanjut kita hitung tumpuan sendinya. Pada tumpuan sendi terdapat dua gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Sigma MB sama dengan 0. VA dikali S dikurang T dikali setengah S dikurang Q dikali setengah S sama dengan 0. Kita masukin aja angkanya. VA dikali 10 dikurang 100 dikali setengah dikali 10 dikurang 500 dikali setengah dikali 10 sama dengan 0. VA dikali 10 sama dengan 3000. Kita dapat di sini VA-nya sama dengan 300 kN. Selanjutnya ada gaya horizontal A. Di sini gaya horizontal A-nya atau sigma HA-nya sama dengan 0 karena nggak ada gaya horizontalnya yang bekerja pada batang. Untuk buktikan sigma V sama dengan 0, yaitu sigma V sama dengan 0, VA ditambah VB sama dengan T ditambah Q. Langsung masukin angkanya, 300 ditambah 300 sama dengan 100 ditambah 500. 600 sama dengan 600, 600 dikurang 600 sama dengan 0, jadi 0 sama dengan 0. Sebelum masuk ke penyelesaian soal tentang gaya dalam, kita akan membahas tentang apa itu gaya dalam. Nah, gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Kamarwan 1995. Nah, gaya dalam ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu batang. Yang kedua, ada gaya lintang atau gaya geser. Nah, gaya lintang adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu batang. Dan yang ketiga, ada gaya momen atau momen lentur. Gaya momen adalah gaya yang menahan lentur sumbu batang. Gaya lintang. Pada saat X sama dengan 0, nilai D0 sama dengan VA sama dengan 300 kN. Pada saat X sama dengan 1, nilai D1 sama dengan VA dikurang Q kali 1 sama dengan 300 dikurang 50 kali 1 sama dengan 250 kN.
pada saat nilai X sama dengan 2, nilai D2 sama dengan VA dikurang Q kali 2. Pada saat nilai X sama dengan 3, nilai D3 sama dengan VA dikurang Q kali 3. Pada saat nilai X sama dengan 4, D4 sama dengan VA dikurang Q kali 4 sama dengan 300 dikurang 50 kali 4 sama dengan 100 Kn. Pada saat nilai X sama dengan 5, D5 sama dengan VA dikurang Q kali 5 dikurang T sama dengan 300 dikurang 50 kali 5 dikurang 100 sama dengan minus 50 Kn. Pada saat nilai X sama dengan 6, D6 sama dengan VA dikurang Q kali 6 dikurang T sama dengan 300 dikurang 50 kali 6 dikurang 100 sama dengan minus 100 Kn. Pada saat nilai X sama dengan 7, D7 sama dengan VA dikurang Q kali 7 dikurang T. Pada saat nilai X sama dengan 8, D8 sama dengan VA dikurang Q kali 8 dikurang T. Pada saat nilai X sama dengan 9, D9 sama dengan VA dikurang Q kali 9 dikurang T sama dengan 300 dikurang 50 kali 9 dikurang 100 sama dengan minus 250. Pada saat nilai X sama dengan 10, D10 sama dengan VA dikurang Q kali 10 dikurang T ditambah VB sama dengan 300 dikurang 50 kali 10 dikurang 100 ditambah 300 sama dengan 0 Kn. Oke, selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang bekerja sejajar atau searah dengan sumbu batang. Karena di sini gaya horizontal yang tidak ada atau 0, sehingga gaya normalnya adalah 0. Lanjut ke gaya momen. Pada saat X sama dengan 0, mx0-nya sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 5, mx5-nya sama dengan VA dikali X min setengah Q dikali X kuadrat. Oke, kita masukin aja angkanya. VA itu 300 dikali X, X-nya itu 5 dikurang setengah dikali Q, Q-nya itu 50 dikali X kuadrat, X-nya itu 5, jadi 5 kuadrat. 300 dikali 5 itu 1500 dikurang 25 dikali 25 yaitu 625. Jadi 1500 dikurang 625 itu sama dengan 875 kN. Lanjut di saat X sama dengan 10, maka mx10 nya sama dengan VA dikali X dikurang setengah Qx kuadrat dikurang T dikali setengah X. Masukin lagi angkanya, 300 dikali 10 dikurang setengah dikali 50 dikali 10 kuadrat dikurang 100 dikali setengah dikali 10. Langsung saja kita hitung, 300 dikali 10 itu 3000 dikurang setengah kali 50 dikali 10 kuadrat itu 2500 dikurang 100 dikali setengah dikali 10 itu 500. Jadi hasilnya 0 kN. Setelah mencari nilai gaya dalam, gaya geser, dan gaya momen, kita dapat menggambarkan bidang NDM seperti gambar berikut. Yang pertama, bidang lintang atau bidang D. Nah, pada saat X-nya sama dengan 0, didapatkan bahwa gaya lintangnya sebesar 300 kN dengan arahnya ke atas. Nah, pada saat X sama dengan 5, besar gaya lintangnya adalah minus 50 kN. Nah, selanjutnya pada saat X sama dengan 10, besar gaya lintang yang bekerjanya sama dengan minus 250 kN dan arahnya ke atas. Nah, pada bidang lintang ini bisa dilihat bahwa garisnya ini turun ke bawah seperti ini. Itu dikarenakan muatan yang bekerja itu adalah muatan rata. Dan pada bidang lintang ini, bagian yang berada di atas garis itu positif dan yang berada di bawah garis itu negatif. Yang kedua, ada gaya momen atau gaya M. Nah, pada saat X-nya sama dengan 0, gaya momennya itu sebesar 0 juga.
Dan pada saat X-nya sama dengan 10, gaya momennya juga 0. Nah, tetapi pada saat X-nya sama dengan 5, gaya momennya itu sebesar 875 kN/meter. Nah, kenapa gambar garisnya itu seperti parabola? Karena muatan yang bekerja itu muatan merata. Yang ketiga, bidang normal atau bidang N. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, bidang N-nya hanya lurus saja karena besarnya itu sama dengan 0. Wah, gak terasa ya, udah mau berpisah aja. Oke, kami mohon maaf jika ada salah kata. Stay tune ya di video kami selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.